Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, insyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil Karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa nas'alullaha ta'ala ayyaj'alana wa auladana wa dhurriyyatana min ibadikas shalihin wa ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min a'immatil muttaqin mujahidin qahirin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba-hamba Allah, kita mulai kembali mengkaji manandahon iseita suita tandai ita. Pahat dohalak indai tanda iya ise iya. Akhirnya indah mengerti iya isia. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak hamba-hamba Allah, dikajinta di hari Sabtu lalu kita kaji melanjutkan penafsiran dari wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. So lebih lengket idirita, mari kita ulang-ulang jolo ahade nedokon wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan yang telah kami sempurnakan ia. Jadi kesempurnaan diri di manusia adalah nafs. Tidak sempurna diri seseorang tanpa ada nafs. Bahkan pala italigin di ayatnya Allah menafsirkan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas itu za'iqah, pasti merasakan al-maut. Semakin jelas diita bahwa sajigis-jigis sajogi-jogi di julmai, sakayo-kayo di julmai, samura-mura di julmai, anggonung melak naksnai. Biar jamu isi mereka doko namorai depening kita. Misalnya ada anak boru pala orja sesauna sirenia sampai 5 jari sirenia anting-anting dia del-del lumani dasupinnya pun mengapusi sampai gonjong dia burkok dia luar biasa. Meninggal dia, masih ada ndak arti dari emasnya? Kalau begitu Bapak Ibu, ketika Itali kehidupan di sana halaki kita menjolok kita sadia meeting sadia baga pita lala
ketika sudah lepas dari diri kita nafsnya, maka arti dan makna diri kita itu sudah tidak ada lagi. Imagine Allah di Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir termasuk Asy-Syaikh Fakhruddin dalam kitab At-Tafsirul Kabir Mafatihul Ghaib anu dijelaskan ningia inna hamalna nafsa 'alal jasad. Sesungguhnya tafsiran ni wa nafsi wa ma sawwa nedok ni Allah di Al-Qur'an ini artinya adalah inna hamalna an-nafsa 'alal jasadi, sesungguhnya telah kami tumpangkan, ada artinya hamilkan, bawakan, badung amilokot kon idiri ni manusia nafsu ini tempatnya jasad, berarti fikul li jasad warna nafsu. Jadi pada sapaan kita ini ada nafsu ini di sapaan kita. Apakah Anda punya nafsu? Iya. Karena nafsu itulah makanya aku hidup. Buktinya apa? Nafas. Nafasku ini menandakan aku hidup. Ada ruh, ada jasad. Antara ruh dan jasad inilah yang disebut dengan nafas itu. Nah, lantas amatan dona aku bernafas. Ini dia nafasmu. Coba jawab. Pada sapaan mereka. Ini ada jasad, ini ada nafsu milang. Minna. Ini ada nimu. Fikuli. Ulang dokon di jantung. Di jantung itu cuma roh. Tapi apakah tanganmu punya nafsu? Iya. Apakah kupingmu punya nafsu? Iya. Apakah hidungmu punya nafsu? Iya. Berarti fikuli jasadin. Tiap-tiap semua jasadmu itu fihi nafsu. Di dalamnya ada nafsu. Iman dok ni Allah wa nafsi wa ma sawwa. Tafsirannya adalah inna hamalna nafsa 'ala jasad, sesungguhnya kami tanggungkan, kami bawakan di dalam jasad itu nafsu. Bapak Ibu, berarti bisa enggak orang masih hidup ketika tangannya itu lumpuh? Bisa. Berarti nafsu yang ada di tangannya apa? Hilang. Adong si buta, alak nabuta, alak nabutai, itaida. Apakah matanya ada nafsu? Tidak. Tapi apakah ia hidup? Hidup. Makanya sering kita dokon, bahkan diamin ahlu di ilmu ruqyah membaca ketika dirimu itu kena sakit dan penyakit, apakah ia tangan lumpuh, kakimu lumpuh, mata tak melihat, telinga itu tidak bisa mendengar sempurna, apakah dia masih hidup? Masih. Tapi kenapa itu hilang? Karena nafsu yang pada tangannya dihilangkan oleh Allah, nafsu yang ada pada matanya dicabut oleh Allah, dan bagian-bagian yang sakit itu sesungguhnya yang sakit adalah nafsunya. Bisa sehat mula kaya? Bisa. Jadi pala dong kita ida towang-towang mardalan lomah sibuk. Ahadina lomai nafs, bukanlah jasadnya. Silakan. Nafs, ya nafs. Oke, sekarang kita baca. Kita baca apa kata ulama tafsir ini. Fatwaswituha ta'dil a'dha'iha ala ma yashhadu bi ala tasrih wa inna amalna 'ala al-quwwah al-mudabbirah.
Sesungguhnya nakku kuati di badanmu ada jasadmu atau nafsmu? Nafs. Masih dokoniason wa inna amalna alal quwwatil mudabbirah fataswituha i'tahu al quwwah al katsira kal quwwatis sami'ah wal basirah, sebagaimana kuatnya pandangan dan juga kuatnya sami'ah pendengaran kita. Nanggo supingon berarti na marbegi nafsu. Tapi bisakah nafsu berbeda manang yang orang suping? Tidak. Berarti ini semua apa ini? Alat. Ayo kita ulang-ulang. Sumur matong udah benang paham. Sulang rintik udah mau ngulu. Kadang-kadang gila kita hidup nih. Gila kecantikan, gila glowing, gila aduh. Sudah apa nangguin aja isi. Ayo kita ulang. Sautik naida. Setiap diri ini Allah wa nafsin wa ma sawwa. Tiap diri itu sudah disempurnakan oleh Allah. Aduh. Kesempurnaan di diri intai dilihat dari sisi nafs. Lihat ya. Atau tulis jolo batas istilah rolling umur pidato orang sudah ngomong. Tiap-tiap diri, tulis benar. Tiap-tiap diri manusia itu sesungguhnya telah tiap-tiap diri manusia itu sesungguhnya telah disempurnakan oleh Allah. Telah disempurnakan oleh Allah. Titik. Aduh. Kesempurnaan manusia itu ditandai dengan an-nafs. Ulang nafsu baino lo. N-A-F-S, an-nafs. Ulang baino si nafsu. An-nafs. Berbeda artinya dengan nafsu. Kenapa? Karena monyet juga punya nafsu. Tapi kita kesempurnaan manusia itu disebut dengan an-nafs. An-nafs. Dalam kurung, baik dari dalam kurung. Amaliyah nidokon an-nafs. An-nafs adalah isyaratun ila tilkan nafsil lati ya ra'isatul alimil murkibat riyasa bizzat. Ya dalam kurung artinya an-nafs dalam kurung sesuatu yang Allah isyaratkan untuk ra'isatul li'alimil murkibat riyasul bizzat, yaitu untuk mengetahui dalam kurung ada koma berbicara dengan baik, berbicara dengan baik alal wajhil mazkur
yang membedakan manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan. Tutup kurung. Ayo. Tutup kurung. Inang. Ulen jolo contoh jomute. Ida hodo dapur mingonon. Ini betul. Ida hodo mak dapur mingonon. Nida kan. Oh, ada orang nak panci muna lom-loman ni. Ida ojo ngonon lah. Panci meja di sedul. Tidak ada ngonon. Iman nafsu ni. Iman nafsu. Asal kon mai dirimi menjadi al-alim yang mengetahui, bahkan ia mampu berbicara, orang ini nafsu. Ulai dulu contoh saudara. Ingat wajah jolo bapak ibu bermemori indah. Ingat matong jolo ketika roh bapak ina jolo menyapai pertama sekali. Ingat dong. Ingat. Kalau dah ingat ini. Ingat. Ketika roh ita marsapa boru, dia ada perasaan. Dia ada perasaan pada saat dak. Olo indah-indah, berbagai macam ragam kejadian di hati pada saat. Padahal berapa tahun yang lalu kah itu? Berpuluh-puluh tahun yang lalu itu kejadian. Au 28 tahun na lewat kejadian. Mungkin bapak ibu ada na 35 tahun, ada na 40 tahun, ada na 50 tahun bahkan. Itu semua adalah an-nafsmu yang berbicara, bukan nafsumu. An-nafs. Maka imas hidup di bagasan kita pun isyarah sebagai syarat, isyarat itu sebagai bukti sesuatu yang mengetahui dan juga mampu berbicara. Biadi heinang ayah ilalahu paledokon kalak tuh kalimat yang menyakitkan acinda. Sakit. Ipanyaur-nyaur kalak ko, idokon kalak pada solamu, idokon kalak ko. Oh aduh, macam kalimat yang menyakitkan. Anci doro, anggur puji-puji ya. Kita balik-balik dong. Setiap orang, setiap pembicaraan kita itu, Bapak Ibu, setiap pembicaraan kita pasti kita juga ingin dikatakan seperti itu. Jadi alak nador kalimatnya panyaur-nyaur kon kalak sayo. Benador di panyaur-nyauri. Alak na panyaur-nyaur kon alak na lain. Sebab apa? Karena dia sering di panyaur-nyaur dulu. Kebiasaan. Arania Bapak Ibu, setiap apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan tergantung pengalaman masing-masing. Yakin dah? Pala aman tanan inan tanan lomok mangecek tu. Dia musuh ni mesti maalak mangecek tu. Tepal aman ta inan ta na sangat pangecek na tuho. Indah tertang kisiho besok ni mesti pangecek tu alak. Pala kasar do inan tan aman ta tuho, ho pena kasar ko alak. Ustaz, audot dua wida. Biar bang Ustaz tahu ni lemailah au jadi dokon Ustaz di sini dah. Au dudal nakasari oke. Itulah makanya mengaji iba subinoto ideal lapak ideal lapu.
Mabinoto songoni tong keadaan na ulang dokon tualak songoni be. Ij'al nafsaka mizanan. Jadikan dirimu sebagai timbangan. Palangot-ngot ancit duilalaho idokon kalak tuho songoni ulang bedokon songoni ulang. Palangot-ngot idokon kalak tuho songoni ulang dokon songoni usewe tu alam. Itu aslinya. Rara adong di dalam sifat ni nafs ni baik lupa. Al khoto'u wan nisyan sifatani lil insan. Sifat lupa dan salah itu merupakan dua sifat yang tak mungkin dihilangkan dari manusia. Menomboling rodo Pak Ustaz na ujung yang cicua lagi hati-hati. Itulah aslimu memang. Ima aslimu. Manombona dong tahun-tahun ada motor atar tahun kan Ustaz. Itulah aslimu memang. Badung, masalah sesi. Baik, Bapak Ibu apa Allah. Atau on kaji terakhir tentang nafsu dah. Insyaallah hari Sabtu daro lain pembahasan dah. Bapak Ibu apa Allah. Atau min Allah di ayat berikutnya di ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakka wa qad khaba. Berarti lihinna on majorita misal konahai ada orang nafs. Nah jelasnya isi ni nafsu nak kena dua, pujur dan takwa. Ada pujur kejahatan, takwa. Jadi setiap manusia ada baiknya, ada jahatnya. Oke. Taidokon Allah qad aflaha sangat beruntunglah man orang-orang zakkaha orang-orang yang mensucikan tadi kan man zakka mensucikannya berarti nya itu ada kata ganti mensucikan apa an-nafs wa qad khaba man dassa sangat merugi orang-orang yang mengotorinya. Baik, Bapak Ibu hamba Allah. Amma qauluhu ta'ala qad aflaha man zakkaha fa'lam anna tazkiyata ibarata anit tahiri aw anil ilma. Wa fil ayati qaulan ahaduhuma annahu qad adraka matlubah man zakka bi nafsi bi antahiraha minadzubi fil ta'ati wa mujanabil maksiyah. Amalena idokon man zakka. Asun maruntungan idokon Allah. Bapak Ibu, menurut ayaton orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan nafsnya. Tulis benar. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mensucikan nafsnya. Orang yang mensucikan nafsnya. Oke. Nanti kita jelaskan Pak Yasin. Kita simpan dulu ya. Pertanyaan Pak Yasin karena beliau orang biologi wajar. Apa keterkaitan antara an-nafs dengan sistem saraf manusia? Nanti kita jawab. Kita simpan dulu itu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan nafsnya. Yaitu, bagaimana caranya? Yaitu
Fa'lam anna tazkiyata ibaratun 'anit tahiri aw 'anil inma. Wa fil ayati qaulan ahaduhuma annahu qad araka matluba man zakka bi nafsi bi antari min zulmika li ta'ah wa mujatana bil ma'siyah. Artinya yaitu adalah dengan memperbanyak ketaatan idune dokon bersihkan ida dengan memperbanyak ketaatan terus benar dengan memperbanyak ketaatan dengan memperbanyak ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Baik, Bapak Ibu, berarti menurut sederhana bahasana tapi susah untuk kita laksanakan. Ini mah bahasanya cukup dengan kalimat kerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Yasme dirimu. Aduh. Tapi tidak semudah itu. Anggo mandokon samomo. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Caranya yaitu dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kemaksiatan. Enteng tidak kalimatnya? Enteng. Amanah enteng kalimat. Menjunjungna berat. Tai songonipe. Ayo Bapak Ibu, adong ison doa diajarkan oleh ulama-ulama kita. Qad aflaha man zakkaha wa qafa wa qala Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairu min zakkaha. Tulis benang doa dulu. Doa membersihkan diri dari maksiat. Tulis benang. Doa membersihkan diri dari segala bentuk maksiat. Doa membersihkan diri dari segala bentuk kemaksiatan menjadi. Membersihkan diri dari segala maksiat dan membiasakan diri dalam ketaatan. Dan membiasakan diri dalam ketaatan. Allahumma, tulis benar. Allahumma. Aduh. Allahumma. Ati baris irian, baris jemuran bengkok. Ati alif dot ta. Ati Allahumma ati ti ati Allahumma ati. Aduh. Enggak ada yang mutakallimnya. Ati tak biasa. Ati. Enggak ada yang mutakallimnya ya. Ati udah. Allahumma ati. Nafsi baru masuk yang mutakallim. Allahumma ati nafsi.
Allahumma ati nafsi. Aduh. Allahumma ati nafsi taqwaha. 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 Allahumma ati nafsi taqwaha. Ha besar betul. Taqwaha. Ulang taqwaha. Nah, rantongan ini taqwaha. Aduh. Koma anta waliyuha. Anta waliyuha. Anta alif nun ta. Anta waliyuha. Anta waliyuha. Aduh. Anta waliyuha. Wa anta maulaha. Wa anta maulaha. Wa anta maulaha. Aduh. Anta maulaha. Aduh. Anta waliyuha wa anta maulaha. Aduh. Wazak Zai wazakkaha. Wazakkaha. Allahumma ati. Loh. Wazakkaha. Aduh. Wazakkaha anta khairun. Anta khairun. Anta khairun man zakkaha. Aduh. Legenda tapi kita baca tu balakang ulang-ulang. Wa mimma yu'akkidu hadha ta'wil marwahul wahidi fil basit an Sa'id bin Abi Hilal annahu alaihi salam kana idza qara'a, bahwa Nabi ketika beliau membaca qad aflaha man zakkaha ning Nabi membaca ayat qad aflaha man zakkaha ning Nabi waqafa, lalu ia berhenti. Nabi waqala, Nabi pun berucap, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha. Ningise Nabi, berarti itu adalah doa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Ligin mulak dulu tulis mi. Harus salah-salah musik. Allahumma adung ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha. Tengok artinya Allahumma artinya ini apa bentong ini udah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Adung ati nafsi, datangkanlah ke dalam nafsuku, ke dalam jiwaku. Takwa. Biar orang mengerti ini. Paling kon takwanya ndak mengerti, Pak. Linda, ya Allah, ati nafsi, ya Allah datangkanlah ke dalam jiwaku, an-nafsu, takwa, tetap takwa di dalamnya. Tetap takwa di dalamnya. Tulis mana? Ya Allah datangkanlah ke dalam an-nafsu atau jiwaku, tetap takwa di dalamnya, di dalam nafsunya itu. Tetap ada isi takwa ya Allah. Aduh, anta waliyuha wa anta maulaha. Anta, engkaulah waliyuha yang melindunginya. Melindungi siapa? An-nafsu. An-nafsuku itu. Anta waliyuha, bahwa engkaulah yang melindunginya. Dalam kurung an-nafsuku itu. Aduh. Wa anta maulaha, dan engkaulah yang menjadi kekasihnya. Maula itu apa? Kekasih. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Kan ada ya. Maula artinya apa? Kekasih. Wa anta maula, dan engkaulah yang menjadi kekasihnya. Kekasih siapa? Si an-nafs. Ini dalam ini. Badung. Wazakka, dan kebersihannya, mensucikannya. Wazakka, dan membersihkannya. Anta khairum man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Dan engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Badung, baik Bapak Ibu hamba Allah, on perlu ditaati non. Adong dupiri doa ni Nabi. Kesiring ibaca almarhum ayah tanah jolo sampai abu baca-baca di jolo di Bapak Ibu tidak usah. Saya pahami ya mu. Allahumma ghni bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wakrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura
waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Hah? Itu sudah nulitin. Ini benda metulis itu. Masalah hafal lawat tapi ngabot tu. Allahumma ja'alni Allahumma ghni bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu pengetahuan. Jadi bagusnya kita kaya apa? Kaya ilmu. Allahumma ghni bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Hiasi mau ya Allah dengan rasa ilmi. Ada ilmi, kelemah lembutan. Wa zayyinni bil hilmi, bain ma'au hiasi ma'au dengan kelemah lembutan. Wa krimni bittaqwa, ya Allah muliaun ma'au do taqwa. Wa jammilni bil afiyah, dan cantikkanlah aku dengan sifat pemaaf. Tahu medoh ni dile. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, bain mawalakna tetap bersyukur. Wa ja'alni sabura, bain musema au menjadi alakna sabar. Wa ja'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, bain musengan nabaya di pandangan kuawon alak nami nik nasodong do ilmuna, tapi pada pandangan manusia aku ini orang yang sangat besar. Itu larang besar. Ulang do pandangan ni bayi alak nagodang. Api alak memandang iba si tetel. Konan do iba ili iba si tetel, alak mangalingin iba alak nagodang itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu hamba Allah, Omar tambah musema doamu. Doa diajarkan ni Rasul, nandung diamalkan ni Rasulullah. Allahumma, ayo kita baca dulu ya. Allahumma, ayo. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha.
Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hamba-hamba Allah, mertambah amalan ta, harapan tanian insyaallah. Insyaallah. Iben Allah ma hati-hati tahun menjadi hati-hati apa nih? Asih. Tadi ini blok tafsir. Oh, kita jelaskan ini dok nih Pak Yasin dan Kian. Ustaz, apa keterkaitan antara nafs dengan sel-sel atau jaringan tubuh dalam saraf-saraf manusia? Bapak Ibu hamba-hamba Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Berarti semua sel-sel tubuh kita ini, sistem saraf tubuh kita ini, kalau sistem saraf itu mulai dari tulang ekor belakang sampai ke belakang, sampai ke otak. Komando belakang. Tahu enggak Bapak Ibu? Fitrahnya dirimu itu apa? Bersih dan suci. Fitrah diri kita itu adalah bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan pada hakikatnya dia membawa fitrahnya sendiri ataupun dalam kondisi suci. Anak yang lahir dari rahim berzina, apakah anak ini suci? Iya. Anak yang lahir dari rahim wanita non muslim, apakah anak ini suci? Kalau begitu tidak ada anak-anak yang masuk neraka. Bahkan ada keterangan jika ayah ibunya adalah pezina atau ayah ibunya itu adalah non muslim, apakah anak ini ke surga? Yang jelas mereka tidak di neraka. Ini sampai situ. Anak-anak nama meninggal di waktu menek atau anak-anak yang belum dewasa. Andingan nedokon akil balik adalah ketika kita sudah sempurna kedewasaannya. Jika ia laki-laki sudah bermimpi dan keluar spermanya, dan jika wanita sudah pernah haid, maka jadilah ia dikatakan orang yang sudah dewasa atau akil balik. Setiap orang yang akil balik, maka sempurnalah susunan saraf ini sesungguhnya. Ya Pak Yasin ya, haran anggo namenik dope ba, indah poro sampurna susunan saraf ni ba ipon ni ba terakhir ya di. Anggo na soro dope ipon muna terakhiri, berarti na sesempurna dope kedewasaan ni ngamantay na jolo tu ba. Tapi pala roma ipon na terakhiri, ubat ni pitong rimbang ni unyak kung siya tong mati, may dalaman chit ni nang maputak ina. Ipon ibalaka ka di, naman chita ni ano. Ya mati mo so ni ko bagay na lawati Jawa ti. Berta kala yung tok. Mati bedi po ni kala bagay Jawa. Biar umaya ubat na. Kay warimbang tudapo. Kuni onyak kon tu sini mo do mo. Onyak pak ni mo putar. Baru mo to. Duha keluar na inan mangkapipili mo siya may po ni. Marmelaan mama sempurna rupa kedewasaan. Ibadah daw. Nah, jika kita tengok akil balik seperti itu juga dia Pak Yasin. Jika sudah akil balik, maka sempurnalah susunan saraf-saraf manusia. Susunan saraf-saraf di manusia dua kemungkinan. Jika yang diinstal ke situ adalah instalan yang baik, yang banyak adalah file-file yang baik, maka akan muncullah file-file yang baik. Itu makanya dikatakan ayah ibunya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani. Jadi sistem sarafnya apa? Pak Yasin, sistem saraf ini intinya adalah dia itu masih kosong. Contoh, Profesor Abizar pernah berkata, Allah yarham, dia berkata begini, kalaulah ada jual beli otak di dunia, yang pertama membeli otak di dunia ini adalah orang Amerika. Kalaulah orang Amerika boleh membeli otak, otak siapa sasaran pertama yang akan dibeli? Jawabnya otak orang Indonesia. Asih karena masih banyak file-file yang belum terisi. Ini yang mesti di dalam bapak. Di nabatan depan ning profesori otak tahun masih kosong isinya.
Indah petarisi file-file dengan. Jadi sistem saraf manusia itu pada hakikatnya adalah dia itu bagaikan kita melempar apa? Melempar sesuatu tuh laba-laba. Mau bapak lemparkan yang baik ditangkap laba-laba. Mau bapak lemparkan yang hitam ditangkap laba-laba. Mau bapak lemparkan yang putih ditangkap laba-laba. Berarti sistem saraf manusia itu pada hakikatnya adalah dia itu masih kosong sekalipun dalam fitrahnya. Tapi pada hakikatnya sistem saraf manusia itu tetap ada fujur dan takwa. Jadi mulai dari mengonon sampai tu balakang sampai tu ulun itu semua adalah saraf-saraf yang ada pada manusia yang sangat halus. Cabang-cabang ada semua. Makanya pala dong naron turuk tutup ada mau tucuk tangan tucuk. Cuma keluaran daro ini. Nah, karena terkait dengan saraf-saraf yang ada pada tubuh manusia. Udah Pak Yasin. Jadi Pak Yasin intinya adalah sistem saraf manusia keterkaitannya dengan an-nafs itu adalah an-nafs ini nama. Sedangkan pelaksanaan nafs itu ada pada sistem saraf-saraf yang ada pada diri manusia. Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sotik naik. Sebelum mendoa itu loh. Minum dulu teh. Wa qad khaba man dassaha faqalu dassaha asluhu dasassaha minat tadadis wa huwa ikhfa'un syai' fi syai'. Jadi maning rawi nang nedokon dassahai perbuatan naburuki ison ijelaskan ikhfa. Ane kon ikhfa. Ayo orang ikhfa. Mohon mertajwid kamu ikhfa ada ikhfa. Samar, tersembunyi, asyai' fi syai' yang tersembunyi atas sesuatu pada sesuatu. Iman edokon perbuatan najat. Jadi pada perbuatan najati anggoleng adong dope iman di diri ni Pak. Pasti leng adong dope dasa. Awan dokon dasa nang kini yakni wa huwa ikhfaun asyai' fi syai', yakni sesuatu yang tersembunyi di dalam sesuatu akan sesuatu. Contoh manabusi kulkas sesampingnya lagi. Mawaya matondik alak mana busi kulkas. Jadi matondiki berarti hai dasar kotornya jiwa kayak kotoran jiwa. Mana busi kompor di samping bagasnya lagi. Ia milasan. Kan yang lain dentongan ini. Ibarat wana busi kompor, ia milasan. Artinya karena di dalam dirinya masih ada ikhfa'us syai' fi syai'. Ada yang tersembunyi akan sesuatu di dalam sesuatu. Berarti Bapak Ibu, setiap indah podo muncul perbuatan najati. Indah pe muncul. Olat na tersembunyi saja di dirinya. Itu sudah dikatakan hatinya kotor. Orang. Itu sudah di atas kotor lagi. Jadi pala anggo dasaun dawina. Wa qad khaba man dassaha nanti ni Allah adalah. Kan dokon Allah ti wa qad khaba man dassaha. Dassaha artinya olat mida saya ikhfaun asyai' fi asyai'. La tersembunyi saja do beda. Indah pudo luas. Anggo dong luas indah bedo kon beda sa ado me jahil. Perbuatan jahat demi. Contoh mardalan pada sada anak buru dot bayo. Jegis pada motor nyala. Pada motornya Maninggan di bentuk bayar markareta marmotor. Pala narwang ipotong kalak pada alay.
Ama dia ini lagak na sombong ni iya binang jadi si motor niya. Ningi ya di. Padahal lang gurong nyalak somoni dah. Ako raningon dasa. Kung narsilihin kita loh. Kaya kinang ngadong jamon. Jami orang kuna bahat non jami. Laku mada jagalnya laksiaha. Ia indah laku jagal niya. Agora ni palaro mada cimburu dia tiatinya. Agora ni dasa. Jadi Bapak Ibu, setiap perbuatan nazna bertentangan dengan hukum Allah masih tersembunyi dia tiati, gorana adalah dasa. Atau dasun pejadi dasa. Asal kon madong kecenderungan niat-niat ini batu nasupadi. Contoh, ini marah ada wuruni siapa na jogi dia, berkhayal pikirannya kemana-mana, berarti dia itu memelihara apa? Dasar. Anggo langsung ijontik ya, indah dasar ada jahil. Aduh. Nah, Bapak Ibu, ima soporlu dah boleh ias hati-hati ni ba. Mula waktu sih. Anggo alak na ias hati-hati na itu pasti tidak akan ada. Bahkan isi maco goton tarida dia mau para lawani. Lihat. Mana tahu mulak kita naron mengaji. Ancogot aduanon bagi. Adong mada tetangga ni ba, saudara ni ba, mendapat untung. Mendapat untung kalai. Apakah ia marlabo jagal nia? Apakah lojane yang lewati manggadis bagasnya indah laku-laku tahu-tahu malaku atau mulak mun pasar dor marwan silua na tamu-tamu yang nikmat lah. Mangecet mada najaton Roma sidasun sombong nilelaya hidup mangecet masidasun suang nama ia puna dunia Allah alak pedong dunia di milas rone milas inang Roma dasi zakka si takwa nang kina Roma si takwa naurus mau jalak ning si aduh lang urusan muisia epeng nia modal nia dari hoi ning si onang godong mantak nyon sampai kiamat antara si dasun dan si takwa ini pasti tetap berperang selama engkau masih ada an-nafs. Mana yang besar? Apa? Kalau kita cari dosa, Bapak, itulah sayangnya Allah. Di dalam kitab ini dia, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini dijelaskan bahwa kasih sayang Allah kepada manusia itu kalau masih di hatinya, masih ditunggu Allah. Upain teh, saya karejoon ko sangain daning Tuhan. Dungi karejoonnya baru ditulis. Teh anggo namangecek nangkin na sangat matei lalau ning si takwa itu langsung dicatat kebaikan loh Bapak. Jadi ketika mengecek masih baik kebaikan, na sangat matei lalau kawan. Modal niya do, epeng niya do, jogi ni ni dihoi. Ning si takwa ibalik siya do pe. Oh lo laga nilalaya beteng nilalay na marepengi sebagai on itu belum dicatat. Tapi kalau si takwa tadi langsung dicatat sebuah kebaikan. Kalau si dasun belum Pak, dilaksanakannya dulu baru dicatat. Itu dia Pak.
Baik Bapak Ibu hamba-hamba Allah, saya maka cinta insyaallah baru lalu itu doa ni Rasulullah ketika beliau minta takwa dan dihilangkan Allah daripada hatinya kebusukan hati. Insyaallah taala hari Ahad kita sambung kaji kita pembahasan lain. Silakan dikumpul kembali untuk persiapan pembacaan peringatan nuzul Quran, Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan.